Kita lanjutkan yang bagian terakhir 5P-nya adalah pembiasaan. Nah, pembiasaan ini kaitannya sebenarnya dengan manusia. Jadi kalau peneduhan dilakukan, sudah pendinginan sudah dilakukan, pengawalan bawaan sudah dilakukan, penyejukan sudah dilakukan, tapi ternyata masih tidak nyaman, maka tadi pembiasaan itu menjadi penting. Di masa dan ruang bangunan itu keberadaan ruang sama yang multifungsi itu menjadi hal yang umum terjadi di daerah tropis ya. Jadi manusia ketika dia gerah, maka dia akan memerlukan ruang bersama, ruang terbuka lah istilahnya seperti itu. Kemudian kaitannya dengan atap, maka sebenarnya manusia juga harus mulai membiasakan dengan inovasi rainwater harvesting ya. Jadi pemanenan air hujan, bagaimana kita menangkap air hujan, kita konversikan, konservasikan dan sebagainya. Nanti ada beberapa contoh desain yang seperti itu. Kemudian seluruh bangunan, kesadaran akan konservasi energi melalui desain yang berpusat pada pengguna. Artinya arsitek harus bisa melihat kebiasaan atau perilaku pengguna. Jendela yang Anda buat nanti tentu akan berbeda dengan jendela sekolah tinggi misalnya. Ini kan sekolah dasar. Umurnya, kemudian tinggi badannya, ya kan, perilaku dasarnya juga berbeda itu ya. Yang tentu saja aspek keselamatan dan kemudahan menjadi penting. Jadi seperti itu. Ini lanskap bangunan, ini kaitannya dengan bagaimana kita memperhitungkan area resapan air dan pengelolaan air bersih dan limbah seperti pengembangan wetland. Wetland itu juga kalau teman-teman atau kalian searching wetland sekarang perkembangannya sangat luar biasa. Artinya bagaimana kita membuat taman yang di bawahnya itu akar-akarnya bisa menfilter terutama limbah deterjen. Ingat limbah deterjen itu sangat berbahaya ketika sudah sampai dibuang ke sungai dan laut gitu ya. Jadi itu juga harus jadi concern kita gitu ya. Ada juga sumber resapan terkait dengan kita meminimalkan atau bisa kalau bisa zero run off ya. Kalau run off-nya terlalu tinggi maka terjadilah banjir. Jadi seperti itu. Yang terakhir gaya hidup pengguna. Bagaimana ragaman aktivitas dan jenis pakaian penggunanya. Sudah dilakukan upaya apapun, kemudian ternyata masih tidak nyaman, maka salah satu langkah adalah aktivitasnya bukan dibatasi ya, disesuaikan dan jenis pakaiannya juga disesuaikan. Kemudian juga katanya interior untuk kesehatan, kenyamanan melalui jenis material dan juga pemilihan perabot. Jadi ini juga menjadi penting di sini. Ini untuk 5P pembiasaan yang terakhir ini ya. Mungkin ada pertanyaan? Silahkan. Ada pertanyaan? Atau ada tambahan Bu Wasiska, Bu Putri sebelum saya masuk ke contoh-contoh. Ini contoh-contohnya tadi saya cari sejak pagi tadi dapat sekitar berapa ya? 30 slide kayaknya lebih. Enggak ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini kita mulai dari gambar yang pertama. Ini lebih kepada meshing. Bagaimana Anda nanti menilai meshing? Tadi kan saya katakan meshing itu hubungannya dengan lebar dan panjang. Bangunan harus slim.